Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gustaf Zaidan Naufal. Saya Muhammad Bagus Nasruddin. Kami di sini akan membahas materi SKI tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro yaitu putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Beliau juga merupakan raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Dengan nama kecilnya adalah Tahar dari seorang ibu yang bernama Mangkarawati. Semasa kecilnya, beliau bernama Bendara Raden Mas Antarwia. Beliau terkenal sebagai orang yang amat soleh dan selalu berusaha memperdalam agama. Karena itu, Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Sultan Hamengkubuwono ke-5. Perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930 berawal ketika Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro, desa Tegalrejo. Lalu karena Belanda tidak menghargai adat istiadat tersebut, saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, yaitu perang melawan orang-orang kafir. Semangat perang sabil yang dikibarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Palestina dan Hindu. Dalam pertempuran tersebut, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan karena semangat perang pasukan Diponegoro. Siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi, dan sebagian pasukan Belanda ada di Sumatera Barat karena perang Padi. Belanda melakukan tawaran perundingan dari suatu, tapi selalu ditolak oleh Diponegoro. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Basya Sentok mengambil keputusan untuk menyerahkan diri sebelum dikalahkan karena 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur karena kondisinya terdesak. Diponegoro berdiri untuk melakukan perundingan, tetapi Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut dan dibawa ke Manado. Dan pada tahun 1834 beliau dipindahkan ke Makassar, dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1850. Kemudian untuk Tengku Umar gimana? Apa yang kamu ketahui? Tengku Umar adalah salah satu pahlawan Belanda. Beliau dilahirkan di Mubalah, Aceh Barat pada tahun 1894. Beliau adalah anak dari Tengku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Maulana. Pada tahun 1873, Tengku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang Aceh lain yang saat itu umurnya masih 19 tahun. Tengku Umar diangkat sebagai kepala desa di daerah Maulana. Tengku Umar mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari Belanda dengan cara berpura-pura menjadi antek Belanda. Keberhasilan yang berhasil dicapai Tengku Umar yaitu berhasil membunuh tentara Belanda dan merampas seluruh senjata dan perlengkapan perang. Pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi di Kedue, Laut Bubaha, Tengku Umar mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda di Tani Meulabah. Pasukan Belanda terlebih dahulu bersiaga di seberang Siwok Ucung Kato. Melepaskan tembakan, pasukan Tengku Umar terkepung dan beliau gugur sebagai syahid. Oke, yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan? Oh ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu seorang pendiri dari Muhammadiyah. Jadi beliau lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dan beliau meninggal pada 28 Februari 1923 pada umur 54 tahun.
Beliau merupakan anak dari Kiai Haji Abu Bakar, yang nama kecil beliau adalah Muhammad Garas. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Ketika pulang kampung pada tahun 1848, berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah Kampung Kauman di Jakarta dengan tujuan untuk kembali hidup menuntut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada 20 Desember 1912, ia mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Akhirnya permohonan itu dikabulkan 2 tahun setelahnya, dengan surat ketetapan hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta saja. Namun, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Atas jasa-jasa beliau, pemerintah RI menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Oke, selanjutnya yaitu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa sih beliau? Kiai Haji Asy'ari atau Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1891. Beliau adalah salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia di kalangan Madiin dan ulama pesantren. Ia dijuluki dengan sebutan Badrus Syekh yang berarti Maha Guru. Beliau adalah putra dari Kiai Asy'ari dan Ibu Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayahnya dan kakeknya Kiai Usman yang dengan Awiwan pesantren Magelang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Pada tahun 1892, beliau pergi menimba ilmu ke Mekah. Di Mekah, beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz Dr. Hamzah yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Syekh Bukhari di Mekah. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun 1926 beliau menjadi salah satu perawatan berdirinya NU yang kebangkitan ulama pada tanggal 17 September 1945. Setelah ditandatangani Kiai Hasyim Asy'ari dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad, dan itu sebagai pengorbanan semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melawan penjajah pada 10 November 1945. Laskar ulama dan santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran serayanya melawan Belanda. Beliau meninggal pada umur 76 tahun pada tanggal 14 Februari 1811 di Jombang, Jawa Timur. Oke, selanjutnya apa yang kamu ketahui tentang Ros Cokro Aminoto? Ros Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 6 Agustus 1882. Beliau adalah anak dari R.M. Cokro Amismo. Pada bulan Mei 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Syarikat Islam. Sebagai pimpinan, beliau dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat tegas namun bersahaja. Pada tahun 1912, beliau berubah menjadi Syarikat Islam. Organisasi berikutnya tersebut. Perjuangan beliau bermula dari perbedaan dari dua kubu karena masuknya infiltrasi komunisme yang memaksa Ros Cokro Aminoto untuk berdiri dan lebih hati-hati terhadap siswa.
sesuatu itu. Kemudian pada tahun 1924 diusung sebagai Partai Syarikat Islam Indonesia sehingga menjadi peserta pemilu pertama pada 1955. Sampai saat ini beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Mas Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada usia 82 tahun. Selanjutnya adalah Prof. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa sih beliau itu? Ya. Prof. Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan nama Hamka. Beliau lahir di Nagasari, Sungai Banteng, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi, kemudian menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Beliau memiliki karya antara lain Di Bawah Bimbingan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Vanzet. Perjuangan Hamka yaitu bergerilya bersama BPNK, kemudian Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diusir dari rumahnya ketahanan Sukabumi. Sejak tahun 2011 ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya B.J. Habibie. Beliau adalah B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau adalah presiden ketiga Indonesia. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dulu atau SMA Semas. Beliau melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Beliau juga menerima gelar diplom insinyur dan gelar doktor insinyur dengan predikat summa cum laude. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Kemudian Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Risol dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Targetnya Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri. Ketika menjabat sebagai Menristek, beliau juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. B.J. Habibie meninggal dunia di Raspat, Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019. Yang terakhir yaitu adalah Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur, lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan agama tahun 1949. Dan ibunya adalah Halimah Sholihah, putri pendiri Ponpes Den Anyar, Jombang pada tahun 1963. Beliau belajar studi Islam di Universitas Mesir dan menyelesaikan di Universitas Baghdad pada tahun 1970. Selanjutnya pergi ke Belanda untuk menguruskan pendidikan di Universitas Leiden pada tahun 1984 sampai tahun 2000. Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Tanwidiyah Pengurus Besar NU pada 20 Oktober 1999. Gus Dur
dan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Indonesia keempat. Kemudian beliau mulai melakukan reformasi pemerintahan yang pertama, yaitu membubarkan Departemen Penerangan dan Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam fungsi dan perannya. Pada tahun 2000 dipisahkan TNI Polri, beliau menunjuk yang pada masa Orde Baru jadi satu dengan nama ABRI. Dia juga berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberikan izin pemberian nama Papua jadi Irian Jaya. Beliau memiliki beberapa penghargaan, salah satunya Ramon Magsaysay Award. Beliau meninggal pada 30 Desember 2009 karena berbagai penyakit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, itu adalah penyampaian materi SKI dari kami. Mohon maaf bila banyak salah kata ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.